Kadang ada orang yang sedang mensucikan diri sesumbar. Aku tidak butuh harta, harta itu tinja. Aku tidak butuh anak istri itu fitnah. Aku tidak butuh ramah muka, karena cinta kasih itu getaran hati bukan getaran muka, dan lain-lain. Ini namanya orang gembeleng, merasa kuat untuk menanggung sebuah resiko. Doa digampangkan duit. Saya pernah menuliskan atau menjelaskan tentang doa, di mana dalam doa sebaiknya Anda tidak mengambil doa yang punya resiko. Tidak ada surga yang kemudian dicapai dengan surga. Anda ingin bermasa depan surga, tidak mungkin dicapai dengan cara-cara surga. Misal tua ingin mulia tetapi muda hura-hura, itu tidak ada rumusnya. Alam semesta telah konsisten menolak masa depan cerah dengan masa lalu yang cerah. Hingga surga harus ditempuh dengan kesusahan-kesusahan, neraka ditempuh dengan kesenangan-kesenangan. Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin naru bis syahawat. Surga itu diliputi kesusahan-kesusahan dan neraka itu diliputi kesenangan-kesenangan. Hadis riwayat Muslim. Jangan harap ada manhaj muda foya-foya, tua kaya, mati masuk surga. Jangan harap, tidak ada. Karena itu tidak ada alasan untuk fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah dunia akhirat itu dalam rumus tidak ada. Gatot kaca saja mau berkesaktian, otot kawat balung besi harus bertapa digodok di kawah candra di muka. Artinya hasanah harus dibeli dengan susah. Satu arah dikalahkan, satu sisi dimenangkan. Kenapa Al-Quran mengajarkan doa sapu jagat hasanah dunia akhirat kalau itu adalah hal mustahil? Doa itu merupakan sistem tubuh Anda. Kucing saja lari ketika ketahuan mencuri ikan asin. Itu artinya tubuh si kucing sudah terpasang sistem doa. Tumbuhan juga berusaha keras mendapat curahan sinar matahari. Ketika ada sesuatu yang mengayomi batang dan daunnya, si tumbuhan akan condong ke arah yang longgar agar bisa bersentuhan langsung dengan sinar matahari. Hasanah dunia akhirat dan dijauhkan dari neraka, ini sudah menjadi sistem doa yang melekat erat pada diri setiap makhluk hidup. Tidak bisa diingkari. Anda ditinggal mati oleh salah satu kerabat juga akan menangis. Menangis ketika kecewa itulah tanda Anda ingin melekat dengan zona nyaman. Seluruh elemen alam semesta berdoa sapu jagat, semuanya ingin selalu di zona nyaman tanpa resiko. Di zona nyaman tanpa resiko itu insting bawaan Anda, naluri kehambaan Anda pada Tuhan. Sekalipun zona nyaman tanpa resiko itu mustahil terjadi karena hidup ini wujud resiko. Anda nikah beresiko, tidak nikah juga beresiko. Sampai surga dan neraka juga lahir karena sebuah resiko, sebab akibat. Namun sekalipun semua beresiko, tetapi naluri murni Anda tanpa dapat mengingkari ingin yang tanpa resiko sama sekali. Maling juga paling anti mengakui perbuatan nyolongnya. Ini karena dia maunya hidup nyaman tanpa resiko. Sesudah Anda sadar akan resiko, Anda ada keberanian untuk mengambil resiko. Misal demi mencapai ridho Tuhan, Anda berkeberanian pasrah. Mau dinerakakan sekalipun, ya pasrah saja. Ini terjadi ketika kesadaran hikmah atau wisdom di dalam diri Anda sudah terbuka. Tetapi seberapapun Anda sadar dengan resiko sehingga berani ambil resiko, tetap saja Anda terlalu gembeleng bila berani berdoa dengan yang beresiko. Misal Anda bercita-cita selamat di akhirat dengan hukum pasti bersusah-susah di dunia. Lalu Anda berdoa, ya Tuhan, susahkan aku di dunia dan bahagiakan aku di akhirat. Ini gembeleng karena Anda belum tentu kuat untuk mengambil resiko tersebut. Kadang ada orang yang sedang mensucikan diri sesumbar. Aku tidak butuh harta, harta itu tinja. Aku tidak butuh anak istri itu fitnah. Aku tidak butuh ramah muka, karena cinta kasih itu getaran hati bukan getaran muka, dan lain-lain. Ini namanya orang gembeleng, merasa kuat untuk menanggung sebuah resiko. Jadi berdoalah yang nyaman-nyaman saja, yang enak-enak saja, yang enjoy-enjoy saja, sebab resiko itu mengalir tanpa diminta. Karena ini Al-Quran tetap mengajarkan doa sapu jagat, hidup tanpa resiko, sekalipun itu adalah mustahil. Doa dari mulut Anda itu hanya ritual, tetapi perasaan Anda itu yang akan mengeksekusi. Perasaan itu
dimotivi oleh kesadaran. Maka ini segala tindakan dieksekusi oleh niat alias oleh kesadarannya. Bedanya sholat tahajud dan sholat hajat di tengah malam hanya dibedakan oleh kesadaran niatnya. Jadi apapun doa yang keluar dari mulut Anda yang meriilkannya adalah kesadaran perasaan Anda. Anda semua tentu berdoa agar dimudahkan segala urusan. Doa favorit umat Islam itu Rabbi yassir wala tu'asir. Ya Tuhanku, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Ini doa favorit. Mulut Anda berdoa seperti itu, tetapi emosi Anda masih menikmati keruwetan. Lihat status Facebook sedikit tidak cocok, langsung nyinyir. Masakan istri kurang pas, langsung nyinyir. Lihat orang merokok, langsung nyinyir. Mudah menggunjing dan temperamental, sensitif dan selalu berperasaan buruk, dan lain-lain. Yang jelas semua hal emosional diarahkan untuk menjadi ruwet. Kesadaran perasaan itu adalah doa yang sebenarnya, karena itu adalah hakiki kesadaran niat. Kalau Anda emosionalnya telah hening penuh damai, tentu itulah doa kemudahan yang sebenarnya. Jadi yang gemar zikir, sholat, meditasi, atau apapun yang lebih mampu menarik emosi Anda untuk menjadi hening. Persoalan duit juga persoalan kesadaran Anda sendiri. Anda ingin gampang duit kan? Ya, yang gampangan kesadaran perasaannya dengan duit. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di Purwokerto. Di antara teman-teman tersebut ada yang kehidupan finansialnya menonjol baik. Dia pakar kebugaran dan kecantikan tubuh. Dia cerita dari kecil perasaan hatinya gampangan saja dengan duit. Di antaranya dia cerita suatu hari dia sedang motoran, kemudian berhenti karena lampu merah. Ada pengendara motor wanita di sisi kanannya. Setelah lampu hijau nyala, si pengendara wanita ini ujuk-ujuk belok kiri. Otomatis ia yang hendak melaju lurus menabraknya. Si wanita marah-marah, minta ganti rugi. Ia bego saja dan dia tidak bisa bantah apa-apa. Dengan bego dia rogoh dompet kemudian ambil uang. Setelah kejadian itu, duit yang dia lepas tidak nyangkut mendalam di hatinya. Dia berpikir gampangan, halah nanti juga ada duit lagi. Setelah itu tidak dipikir lagi. Jadi orang yang biasanya ditakdirkan mudah rezekinya, digampangkan untuk kaya, biasanya oleh Tuhan sejak lahir dibekali mental gampangan dengan duit. Silahkan Anda amati dan titeni sendiri. Kesadaran perasaan Anda itu yang gampangan atau tidak terhadap duit. Duit terjatuh di jalan jadi problem besar di perasaan atau tidak, enggan mengikhlaskan atau tidak. Kalau belanja nawar sejatuh-jatuhnya, kalau dagang dapat untung banyak jadi incaran, duit sedikit ditabung-tabung agar banyak, mau-maunya prihatin nabung dari penghasilan kecil. Takutnya tidak ketulungan dengan harga mahal, belanja rumah tangga dianggar-anggar layaknya APBN. Jadi suami takut sekali memberi lebih pada istri, sampai-sampai belanja sayuran ke pasar berangkat sendiri. Jadi istri monyong-monyong lihat suami rokoknya enak, khawatir boros, memberi banyak pada orang, sangat takut besar penghasilan jadi acuan, ketat pengeluaran, nyangka-nyangka rezeki besar harus kerja keras, dan lain. Pokoknya otaknya ruwet aja. Gemar tersinggung dengan uang, gemar berpikir logis tentang uang, itu yang menggampangkan Anda dimudahkan susah duit. Karena kesadaran perasaan Anda itu doa yang sebenarnya. Jadi bagaimana doa agar digampangkan duit? Doanya ya Anda yang gampangan dengan duit. Lepaskan duit ya lepaskan saja, terima duit juga terima saja. Latihlah agar duit itu keluar masuk dalam hidup Anda seperti keluar masuknya angin dan kentut di anus Anda. Kesadaran perasaan Anda itu penghadir realitas di hidup Anda. Berperasaanlah dengan yang mudah-mudah agar itu terwujud. Karena Al-Quran pun telah mengajarkan Anda agar berdoa dengan hal-hal yang sangat mudah sekali, hal yang tidak punya resiko sama sekali, atau doa sapu jagat. Sekalipun hidup tanpa mengambil resiko itu mustahil belaka. Tapi jangan mengambil resiko apapun dalam permintaan doa. Artinya berdoalah yang gampang-gampang saja, termasuk dengan uang. Anda berpikir ruwet, Anda bersikap ruwet, Anda berhati ruwet dengan uang, itulah penyebab mengapa kemudian duit Anda kesulitan.